Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30 baris 1 2 3 4 5 itu diulang sedikit dari watamwihi. Titiknya kan liidharil haq gitu. Watamwihi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30 baris kelima dari atas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin itu sudah dijelaskan bahwa santri itu harus dibiasakan musyawarah, biasakan debat, ya, tapi dengan cara yang baik. Ya. Jadi apa hikmahnya musyawarah, debat atau mudzakarah, mengingat-ingat ya, secara bersama-sama? Itu kalau kita ada kesalahan dalam hal memahami bisa dibenarkan. Jadi kalau kalian hanya murojaah sendiri, itu kalau salah ya seterusnya salah, tidak ada yang membenarkan. Tapi kalau debat, diskusi, muhadharah, mudzakarah ya, mudzakarah itu ya musyawarah ya sama aja. Kalau muhadharah itu ya biasanya debat, diskusi. Itu manfaatnya kalau pendapat kalian itu salah bisa dibenarkan. Tapi kalau kita hanya mengulang-ulang sendiri, belajar sendiri, bila mana kita salah, kita tidak akan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Watamwihi dan memulas dalam berdebat, dalam berdiskusi, dipulas. Jadi orang itu macam-macam karakternya dalam hal berdebat, itu yang kelihatannya salah dipulas menjadi kelihatannya benar. Wal hilatu dan memutarbalikkan fakta, yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Itu biasanya umumnya orang berdebat begitu ya. Termasuk wakil rakyat kita di DPR ada beberapa ya, enggak semuanya sih. Tapi banyak juga yang dipulas pendapatnya itu, biar kelihatan baik ya, padahal pendapatnya kurang baik. Kadang-kadang malah khilah itu lebih keji lagi. Yang salah dibikin benar, yang benar dibikin salah. Nah, tamwih dan khilah itu la tajuzu tidak boleh fiha, di dalam berdebat, di dalam berdiskusi, di dalam bermusyawarah. Kalau nggak boleh berarti ya haram. Sesuatu yang tidak boleh itu berarti haram. Illa idza kana, kecuali tatkalanya ada al khosmu, lawan diskusi, lawan debat, muta'anitan merekedung. Bahasa Indonesianya apa? Ngeyel, balelo itu ngeyel. Muta'anitan apa? Bahasa Indonesianya apa? Merekedung itu ngeyel ya, pokoknya dia berpendapat bahwa pendapat dirinya itu paling benar, orang lain salah. Itu muta'anit, pendapat dirinya itu bahwa merasa paling benar. La toliban. Jadi kalau kalian itu ketemu ya, lawan diskusi, lawan debat itu yang muta'anid, yang merekedeweng, yang merasa diri paling benar, la toliban berarti tidak mencari lil haqqi, terhadap kebenaran. Jadi kalau lawan debat, lawan diskusi kalian itu ya pokoknya merekedeweng, pokoknya kalau bukan pendapat saya ya, itu berarti tidak mencari barang yang hak, tidak mencari kebenaran, tapi mencari menangan. La tajuzu berarti haram hukumnya. Wa kana Muhammad bin Yahya, dan ada Muhammad bin Yahya, idza taujiha, tatkalanya menghadapi alaihi atas Muhammad al iskalu, masalah yang eskal. Eskal itu yang muskil, yang tidak masuk akal, atau yang berbeda pendapat dengan pendapatnya, itu yang eskal. Oh ini kok
ngahiwal lah, kalau orang Sunda bilang ngahiwal. Walam yahduruhu, jadi kalau Imam Muhammad bin Yahya ketemu hal yang eskal, yang ngahiwal, falam yahduruhu, dan tidak walam yahdurhu, dan belum ada jawaban terhadap hal yang eskal tadi, dan belum ada yang walam yahdurhu, dan belum hadir terhadap hal yang eskal, al jawabu, jawaban, yaqulu, maka berkata Muhammad bin Yahya lahu terhadap jawaban yang eskal, ma alzamtahu, ma sesuatu, alzamtahu yang telah ditetapkan, lazimun yang lazim. Dia berkata sesuatu belum ada ketetapan yang lazim, wa ana dan bagiku fihi, di dalam hal yang eskal, nadhirun memikir, jadi berpikir, nadhirun berpikir atau menunggu, wa fawqa kulli dhi ilmin, wa fawqa dan di atas kulli dhi ilmin, setiap orang yang mempunyai ilmu, alimun yang lebih alim. Artinya beliau menunggu pendapat orang yang lebih alim, atau bisa juga membuka kitab dulu. Artinya apa? Beliau akan tanya kepada orang yang lebih alim, yang lebih ngerti, atau membuka kitab dulu, tidak langsung menjawab, tidak langsung memberikan fatwa pada hal yang masih eskal. Makanya kemarin Bapak sampaikan, ya kalau di TV itu biasanya setiap pertanyaan pasti langsung dijawab. Itu entah ustadz atau ustazah. Tapi kalau ulama dulu itu hati-hati, nanti tanya dulu kepada ulama yang lebih alim, atau membuka kitab, supaya fatwanya itu bukan fatwa sendiri, tapi hasil ijtihad. Kalau jawaban sendiri salah menjadi fatwa, resikonya masuk neraka, salah, hukumnya masuk neraka. Tapi kalau ijtihad, buka kitab, tanya ulama yang dianggap lebih alim, nanti kalau ijtihadnya salah tetap mendapatkan pahala 1. Tapi kalau ijtihadnya benar, mendapat pahala 2. Tapi kalau pendapat sendiri kalau salah, itu merupakan fatwa, pahalanya apa? Siksa neraka. Makanya kalian nanti kalau ditanya, ada tanya jawab yang kira-kira kalian masih ragu-ragu, ya ntar dulu lah, minggu depan saya tanya dulu, atau buka kitab dulu. Caranya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faidatun dan faedahnya, al-mutorohati berdebat, wal munadzarati dan berdiskusi. Ya sebenarnya sama sih, debat, diskusi, tapi kalau Bapak itu biasanya bahasa debat itu Bapak hindari. Karena apa? Berdebat itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena apa? Kalau berdebat itu sudah mencari menangan. Tapi kalau diskusi, musyawarah, itu mencari kebenaran. Wa faidatu dan adapun faedahnya, al-mutorohati berdebat, wal munadharati dan berdiskusi, aqwa lebih kuat, min faidatin dan lebih manfaat, min faidatin daripada faedahnya. Jadi berdebat itu, diskusi itu, min faidatin aqwa lebih kuat, min faidatin mujaradit takrori, dari manfaatnya, faedahnya mengulang-ulang secara sendiri. Jadi berdebat, diskusi itu lebih kuat faedah dibandingkan manfaatnya, faedahnya mengulang-ulang pelajaran secara sendiri. Nah, karena apa? Kalau secara sendiri kan nanti kalau salah tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang membenarkan. Tapi kalau diskusi, kalau pendapat kita salah, ada yang mengingatkan. Min faidati mujaradit takrori,
dari faedahnya mengulang-ulang secara sendiri. Li'anna fihi karena sesungguhnya di dalam berdiskusi, di dalam berdebat, takroron mengulang-ulang, ya sama aja berdebat, berdiskusi itu yang mengulang pelajaran, waziyadatan dan menambah. Jadi kalau diskusi, debat, musyawarah itu sama dengan mengulang-ulang sekaligus menambah. Barangkali kalau kalian wawasannya masih sempit, karena mendengar pendapat orang lain akan bertambah wawasan kalian. Jadi kalau diskusi itu bertambah, di samping mengulang-ulang juga bertambah ilmunya. Wakila dan dikatakan, wakila dan dikatakan kil, batu kecil namanya kerikil, buah kecil namanya pentil, orang pelit disebut bakhil. Wakila dan dikatakan mutarohatu, mutorohatu berdebat, berdiskusi, saatin, satu saat itu ya diskusi. Selama diskusi itu berapa lama? Setengah jam dikatakan sa'ah, 1 jam juga dikatakan sa'ah, 1 hari juga dikatakan sa'ah. Jadi berdiskusi 1 periode waktu khairun lebih baik min takrori syahrin dari mengulang pelajaran selama 1 bulan. Jadi berdiskusi misalkan hanya 1 jam itu lebih baik dibandingkan kalian mengulang-ulang pelajaran selama 1 bulan. Lakin iza kana akan tetapinya ada ma'amunsifin. Apa? Masih ingat nggak munsif yang di atas? Munsif lawan kata daripada dolim. Kalau dolim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi kalau munsif meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya adil. Ya, adil. Idza kana tatkalanya ada diskusi berdebat ma'amunsifin bersama orang yang adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, salimit tabi'i akan menyelamatkan tabiat. Jadi kalau kalian berdebat dengan orang yang baik, yang adil, kalau memang pendapatnya lemah ya mau dilemahkan, pendapatnya salah juga mau disalahkan, berarti orang itu mau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya apa? Adil. Itu akan menyelamatkan tabiat kalian. Wa iyyaka dan jauhilah kamu. Wa iyyaka dan jauhilah kamu. Wal muzakaratu dan muzakarah, musyawarah ma'a muta'annitin bersama orang yang merekedeweng, yang pengen menang sendiri lah. Muta'annit itu orang yang lawan diskusi pengennya menang sendiri. Muta'annit itu ngeyel, merekedeweng kalau Sunda. Wa iyyaka dan jauhilah wal muzakaratu, muzakarah atau musyawarah atau debat atau diskusi ma'muta'annatin bersama orang yang pengen menang sendiri, wairi mustaqimin selain orang yang lurus, atau ba'i tabiatnya, fa inna tabiata. Jadi kalian kalau mempunyai ketemu orang yang mempunyai tabiat ingin punya menang sendiri dalam diskusi, itu jauhi. Wa iyyaka jauhi. Fa inna tabiata, maka sesungguhnya tabiatnya orang yang berdiskusi ingin menang sendiri, musyrikatun mencuri. Tabiatnya itu mencuri dia itu. Kalau kalian terbiasa debat dengan orang yang pengen menang sendiri, kalian tidak menyadari, kalian pun nanti akan terbentuk karakter kalian itu juga ingin menang sendiri. Karena apa? Saling merekedeweng. Jadi curi itu, kalian itu mencuri tabiatnya orang yang debat pengen menang sendiri. Wal akhlaku dan akhlak, wal akhlaku dan akhlak adab, muta'adiyatu menular. Jadi akhlak itu menular. Kalau kalian bergaul sama orang pemalas,
sifat pemalas itu akan menular pada diri kalian. Tapi kalau kalian bergaul dengan orang yang ahli murojaah, kalian akan terbawa ahli murojaah. Jadi akhlak itu bisa menular. Kalau tabiat bisa mencuri. Kalian itu bisa mencuri tabiat jelek orang lain. Tapi juga bisa mencuri tabiat yang baik orang lain. Wal mujawarota dan bertetangga. Jar itu tetangga. Wal mujawarota berarti berjejer. Wal mujawarota dan berjejer, kalian berjejer ya, duduk bareng, selalu berjejer, bersahabat. Mujawaroh ini bertetangga ya, di sini artinya berjejer. Mu'asarotun akan berdampak. Mu'asarotun akan berdampak terhadap diri kalian. Kalau kalian berjejer, duduk berdekatan dengan orang penjual asin, keluar dari ruangan penjual asin yang teman kamu yang jual asin itu, kamu keluar dari ruangan itu, kamu akan berbau asin. Kalau kalian berjejer dengan orang perokok, nanti keluar dari ruangan itu, kalian akan berbau blenok. Kalau kalian bergaul dengan orang penjual minyak wangi, kalian keluar dari ruangan akan berbau wangi. Itu namanya berdampak. Nah, kalau kalian berjejer ya sahabatan terus orang ahli pemalas ya, nanti malasnya akan nular kepada kalian. Wa bisy'ri di dalam syair alladzi dzakarahu tatkalanya mengingatkan di dalam syair Khalil bin Ahmad, yakni Imam Khalil bin Ahmad, fawaidun katsiratun yang mempunyai faedah yang banyak. Kila dikatakan kil, penyakit kulit namanya kutil. Al ilmu min syartihi. Al ilmu artinya orang santri. Al ilmu artinya santri. Min syartihi orang yang mencari ilmu, maksudnya min syartihi dari syaratnya orang yang mencari ilmu. Liman kepada orang, liman artinya kepada guru. Khodamah hendaknya menjadi pelayan. Jadi kalian santri itu kepada gurunya, itu hendaknya kalian itu menjadi pelayan gurumu. Kata siapa? Kata Imam Khalil bin Ahmad di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Supaya apa ya, semua kebutuhan keperluan gurumu itu hendaknya kau layani. Al ilmu min syartihi liman khotamah ayyaj'alan nasa kulluhum khotamah. Kalian melayani. Nah, kalau perlu baju guru kalian yang nyuci. Mau makan kau ambilkan nasi dalam piringnya, kau ambilkan minumnya. Supaya apa? Supaya gurumu itu bisa konsentrasi mengajar kepadamu. Ya. Jadi tujuannya orang dulu itu luar biasa. Jadi guru, bapak itu ya punya guru, nah, kebetulan wak juga namanya Kiai Haji Kulyubi. Itu nggak pernah tahu urusan dunia sedikit pun. Ya. Tidak pernah tahu urusan dunia sedikit pun, termasuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari sekedar nasi untuk makan, itu nggak pernah mencari. Yang mencarikan siapa? Ya santrinya. Beliau kerjaannya apa? Ya ngajar dan ngajar. Pokoknya bak mandi mau penuh mau kering urusan santri. Mau kotor mau bersih urusan santri. Urusan makan kiainya urusan santri. Apapun urusan gurunya urusan santri. Urusan gurunya itu hanya satu, ngajar, ngaji. Mulai bangun tidur sampai tengah malam. Kerjaannya hanya ngajar, ngaji. Lah kok gitu ya, memang gitu, mazhabnya itu begitu. Yang di Sufah itu ya, 70 sahabat Rasul, salah satunya yang hebat Abdurrahman bin Soher. Siapa itu? Siapa? Abi Hurairah. Itu seumur-umur nggak pernah kerja. Seumur-umur nggak pernah kerja.
Itu juga tidak dimarah oleh Rasulullah. Nah kalau ada kiai nggak pernah kerja ya boleh, tapi harus konsekuen. Kerjaannya dari bangun tidur sampai tengah malam hanya ngajar. Semuanya yang mikirin santrinya. Jadi khusus kiai itu konsentrasi pada kitab. Nah, hari ini habis ngajar matlaah lagi. Nah, kalau udah khatam ini nanti kitab apa? Terus matlaah dan matlaah. Memangnya kalau mau ngajar itu hanya berangkat, bawa kitab, berangkat, terus dibaca? Ya enggak. Matlaah dulu, ini kaitannya dengan mana, dasarnya apa, maksudnya bagaimana. Kadang-kadang tidak bisa hanya satu kitab. Yang dibaca taklim, yang dibaca beberapa kitab. Nah, itu namanya guru ngaji yang benar. Bukan membacakan terjemahan atau buku terjemahan yang ada. Beda ya. Jadi kalian itu hendaknya menjadi pelayan gurumu ya, gurumu. Jadi kalau disuruh itu hendaknya supaya gurumu itu bisa konsentrasi mengajar kalian. Ayyaj'ala supaya menjadikan annasa manusia kulluhum semuanya manusia khodamah pelayan gurunya. Tapi tentunya ya gurunya nggak semena-mena. Mentang-mentang Adam Azhab itu gurunya selalu minta dilayani. Itu juga kurang pengertian. Murid kan juga ada keperluan sendiri. Ya, apalagi seumur kalian ada keperluan main, ini itu ya. Guru tentu juga harus tahu diri. Ya, ada ya seorang ulama itu, ulama besar hafal Quran ya, ahli fikih itu. Kalau santrinya sedang bermain itu tadinya mau minta tolong, mau nyuruh, nah, santrinya lagi bermain atau tertawa-tawa, dia balik badan, nggak jadi. Sehingga ditanya oleh anaknya, ya, oleh putranya itu yang udah alim juga, kenapa bapak kok nggak jadi minta tolong kepada santri? Oh, santri itu lagi ketawa-ketawa, berarti lagi bahagia. Santri itu bahagianya mahal, karena prihatin di pesantren, jangan diganggu. Bahagia itu mahal bagi santri. Ya macam-macam madhabnya ya, macam-macam gitu. Kalau yang disiplin ya begitu bahagia ya, walaupun main ya disuruh gitu. Kadang-kadang ada juga. Tapi kalau Rasul Nabi Muhammad biasanya kalau ada santrinya ya yang di sufah itu lagi berbahagia, tidak berani menyuruh, balik badan dikerjakan sendiri atau nyuruh ke istrinya. Jadi kalau kalian disuruh guru ya atau siapapun yang menunjang pendidikan kalian, hendaklah nurut selama kalian mampu. Ayyaj'ala supaya menjadikan annasa manusia kulluhum semua manusia artinya murid khodamah menjadi pelayan gurunya. Wa yang bagi dan seyogyanya litolibil ilmi bagi pencari ilmu berarti kalian ayyakuna ada muta'ammilan berangan-angan fi jami'il awqati di setiap waktu, di semua waktu. Jadi murid santri itu di semua waktu hendaknya berangan-angan, berpikir. Ya setiap waktu. Kalian main bola itu juga harus berpikir, muta'amul, ta'amul. Gimana ya supaya bisa mencetak gol. Bagaimana caranya mendribel dengan baik. Apalagi santri harus berangan-angan masalah mempelajari kitabnya, bukunya itu diangan-angan. Kok saya belum paham ya penjelasan Pak Fakih masalah hafal kalian berta'amul itu berangan-angan di setiap waktu. Itu namanya santri. Bismillahirrahmanirrahim. Li talibil ilmi bagi santri pencari ilmu ayyakuna hendaklah berada muta'ammilan selalu berangan-angan fi jami'il awqati di semua waktu fi daqaiqil ulumi di dalam lembutnya ilmu ya, di dalam lembutnya beberapa ilmu. Maksudnya apa? Ilmu-ilmu yang sulit. Jadi kalau kalian ketemu ilmu yang sulit, hendaklah kalian berangan-angan, berdiskusi. Itu santri. Waya tada dan membiasakan. Waya tada
wa ya'tada dan membiasakan zalika bagi murid untuk berangan-angan, ya hendaknya kalian dibiasakan. Fa inna ma maka sesungguhnya sesuatu, berarti di sini ya ilmu. Fa inna ma maka sesungguhnya sesuatu ilmu, yudriku akan dapat ditemukan. Jadi ilmu itu akan dapat ditemukan dengan cara berangan-angan. Ad-daqaiqo, ilmu yang lembut. Jadi kalau dakok, nanti ada kitab dakok. Kitab dakok itu ada nanti. Kalau kalian mau ngaji kitab dakok, itu juga ada. Ilmu lembut-lembut artinya apa? Memperbaiki hati. Bita'amuli dengan berangan-angan. Jadi ilmu yang sulit-sulit kalian itu akan dapat memecahkan dengan cara berangan-angan. Itu tafakur, ya, menyendiri, jangan ngalamun, tapi memikirkan ilmu yang sulit. Tadi matematik kok saya belum paham ya, itu bagaimana sih maksudnya guru? Nah, berangan-angan. Jangan melamun memikirkan yang ada di rumah. Yang ada di rumah, gimana adikku, bagaimana ibuku yang lagi sakit, bagaimana, doakan aja, serahkan kepada Allah, titipkan kepada Allah. Itu karena apa? Hakikatnya milik Allah. Sesuatu yang negatif kalian tinggalkan, itu murid ya, santri, tinggalkan hal yang jelek-jelek. Hadapi itu kitab-kitab, pelajaran-pelajaran, titipkan kepada Allah. Semuanya milik Allah, titipkan kepada Allah. Sakit datangnya dari Allah, nanti yang mengangkat sakit juga oleh Allah. Kalian jangan ragu, kalian jangan takut. La tahzan innallaha ma'ana. Ya, kalau kalian udah nggak ada rasa takut, rasa khawatir, jadi wali nanti kamu. Ya, dengan ujian kamu, kalau kalian itu nggak takut, ya, nggak khawatir, suatu saat kalian diangkat menjadi wali. Tapi benar-benar rasa takut, rasa khawatir itu benar-benar hilang 100% menghadapi apapun. Oh, saya menghadapi genderuwo itu apa? Kalau bahasa Sunda itu bebegik. Nah, lelembut ya. Wah, nggak takut. Nah, tapi kalau nggak punya uang takut ya percuma. Percuma. Nggak takut menghadapi apapun. Enggak khawatir menghadapi apapun, suatu saat kalau kalian sabar diangkat menjadi wali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal yang sulit itu akan bisa dipecahkan dengan cara ta'ammul. Nah, kalian harus satu-satu diapalin sifat istilah-istilah bahasa Arab itu ya. Ta'ammul itu berarti berangan-angan. Tadabbur berarti memikirkan kekuasaan Allah terhadap alam. Tafakur, berpikir, macam-macam. Tadi munadharah, berdiskusi. Muzakarah, bermusyawarah. Mutorohah berarti berdebat. Kalian harus hafal santri. Walihada dan untuk ini kila dikatakan ta'ammal tudrik wala buddha minat ta'ammuli. Ta'ammal, berangan-anganlah, tudrik, niscaya akan bisa dicapai atau bisa dipecahkan. Wala buddha, dan akan tetapi dan pasti minat ta'ammuli, dari berangan-angan. Qoblal kalami, sebelum kalian bicara. Kalau sebelum bicara itu hendaknya kalian harus berangan-angan, harus ditimbang-timbang. Kalau perkataan ini saya sampaikan, apa manfaatnya, apa madaratnya, harus ditimbang-timbang. Jangan sampai nanti perkataan itu hanya asal ngomong, menyakitkan teman kalian. Jadi minat ta'ammuli, dari berangan-angan, qoblal kalami, sebelum bicara. Hatta yakuna, sehingga ada sawaban benar. Jadi wah ini udah benar, berarti kalian baru bicara. Kalau kira-kira kalian masih ragu bener nggak ya yang akan saya sampaikan, ya lebih baik jangan bicara dulu.
Fa innal kalama maka sesungguhnya bicara. Fa innal kalama maka sesungguhnya bicara. Kasyahmi. Kasyahmi bagaikan anak panah. Bicara, kalau kalian bicara itu bagaikan anak panah. Fala buta wajib min takwimihi, dari meluruskan kalam, meluruskan pembicaraan, bita'amuli dengan cara berangan-angan. Jadi kadang bukan hanya bagaikan panah, bahkan lebih tajam dari panah. Salamatul insan fi hifzil, enggak ada yang hafal. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisan. Makanya di sini diistilahkan bagaikan anak panah yang tajam ya. Kalau sudah keluar tidak bisa kita tarik kembali. Kalau pecahnya piring ya bisa dicari gantinya. Tapi kalau pecahnya hati ya sulit untuk memperbaiki. Hati-hati ya, jangan sampai kalian bicara kepada guru, kepada teman, apalagi kepada orang tua, jangan sampai membuat sakit, tersinggung teman kalian. Jadi dipikir-pikir dulu. Qoblal kalami, sebelum bicara, hatta yakuna, sampai ada musiban mengenai. Waqala, dan telah dikatakan fi usulil fikhi, ya, di dalam kitab usul fikih ya, musiban itu mengenai yang benar maksudnya. Hadza ini aslun dasar kabirun yang besar, wahwa dan adapun dasar yang besar itu ayyakuna ada kalamul faqihi bicaranya bicaranya orang yang faham, al-munadhiri, yang lagi debat. Kalamul faqihi bicaranya orang yang faham, al-munadhiri yang lagi debat, bita'amuli dengan cara berangan-angan. Jadi dalam kitab usul fikih itu kalian harus tahu dasarnya apa ya. Ya itu tadi, kalau bicara itu jangan sampai menyakitkan pihak lawan bicara kita. Ya siapapun, entah teman, guru, saudara, tetangga, apalagi orang tua. Ya dasarnya itu, jangan sampai menyakiti. Nah, jadi menyakiti apalagi dalam berdebat. Berdebat itu juga jangan sampai menyakiti karena mencari kebenaran. Kalau sampai menyakiti itu berarti la tajuzu ya, di atas tadi tidak boleh, haram hukumnya. Jadi diskusi ya. Tapi ya zaman akhir ya, apalagi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kita sana itu biasanya debat atau dengar pendapat antara parlemen dengan pemerintah yang diwakili menteri atau Panglima TNI atau Kapolri, itu biasanya mencari-cari kesalahan ya. Kadang-kadang kayak seperti orang yang berantem ya. Seperti kayak orang yang berantem. Yaitu hindari. Ya, camkan dari sekarang, nanti kalau kalian terjun ke ke masyarakat itu jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ada apa? Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan semuanya itu dengan cara berangan-angan ya, dipikir dulu Neng ya, kalau bicara nanti nyinggung enggak hati orang tua. Jadi kalian disuruh, misalkan kalian masih mengerjakan yang lain ya, cari kata-kata yang pas. Jangan sampai orang tua itu tersinggung. Kila dikatakan roksul akli, roksun kepala, al akli itu akal. Jadi komandannya akal. Komandannya akal itu apa ya? Pertimbangan akal. Ayakuna ada al kalamu bicara. Bisa berarti dengan hati-hati, wa ta'ammuli dan berangan-angan. Jadi komandannya akal itu adalah dalam bicara itu berhati-hati dan
berangan-angan, dipikirkan dulu. Dipikirkan dulu. Masih terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi ya. Baru berapa jam nih? Udah lama ya? 45 menit ya. Wallahu a'lam bishawab.